Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Yasmin Anindita, Erna Kurniawati, Indra Trisna Septiawan, dan Hana Nur Afifah. Pada pertemuan kali ini, kami akan sedikit menjelaskan mengenai audit siklus investasi. Investasi dalam surat berharga dapat berupa penanaman dalam surat berharga yang diklasifikasikan sebagai aktiva lancar maupun bukan sebagai aktiva lancar. Investasi surat berharga sebagai aktiva lancar merupakan investasi temporer surat berharga yang marketable. Investasi temporer ini bertujuan untuk memanfaatkan dana menganggur dalam jangka pendek untuk memperoleh laba seperti capital gain. Jangka waktu investasi temporer ini tidak lebih dari satu periode akuntansi. Selain investasi temporer, investasi dapat dilakukan dalam bentuk penanaman modal dalam surat berharga jangka panjang, yang pada umumnya merupakan bagian strategi jangka panjang perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan klien membeli surat berharga perusahaan saingan atau perusahaan pemasok bahan baku perusahaan klien yang dijual di bursa efek. Kemudian siklus investasi. Siklus investasi berisi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kepemilikan surat berharga yang dikeluarkan perusahaan lain. Surat berharga ini dapat berupa sertifikat deposito, saham biasa, saham preferen, obligasi pemerintah, maupun obligasi perusahaan. Siklus investasi berkaitan dengan siklus lainnya, yaitu siklus pendapatan dan siklus pengeluaran, di mana salah satu pendapatan perusahaan adalah penerimaan dividen dari investasi pada saham perusahaan lain. Sedangkan pendapatan lainnya berupa pendapatan bunga yang diperoleh atas investasi pada obligasi yang dikeluarkan perusahaan lain. Siklus ini juga berkaitan dengan siklus pengeluaran. Dalam melakukan transaksi investasi, perusahaan perlu mengeluarkan uang kasnya untuk membeli surat berharga saham maupun obligasi. Kemudian pengelolaan, pencatatan, dan penilaian. Investasi perusahaan pada umumnya dilakukan oleh pegawai internal ataupun oleh orang atau perusahaan eksternal, misalnya perusahaan broker saham atau pialang. Jika orang dalam yang mengelola saham, maka perlu membuat catatan detail mengenai surat berharga yang dipegang baik jumlah maupun nomor serinya, dan perlu adanya pengecekan mendadak serta minimal 2 orang untuk menanganinya. Jika orang luar yang mengelola saham, maka perusahaan pialang perlu mengirimkan catatan tiap bulan ke perusahaan. Selanjutnya yaitu akuisisi, penjualan, dan pendapatan. Semua akuisisi dan penjualan saham harus mendapatkan otorisasi dari Dewan Direktur dan Komite Investasi. Secara periodik, akuisisi dan penjualan saham dibandingkan dengan harga yang dipublikasikan untuk mengecek keakuratan pencatatan. Utang dan surat berharga mendatangkan biaya bunga dan pendapatan dividen. Pendapatan dividen ini diakui pada saat diumumkan. Rekening yang digunakan dalam pencatatan transaksi investasi adalah surat berharga saham, surat berharga obligasi, investasi pada saham, investasi pada obligasi, pendapatan bunga, pendapatan dividen, laba dari investasi pada metode equity, laba penjualan investasi, dan rugi penjualan investasi. Yang selanjutnya yaitu tujuan audit. Tujuan audit siklus investasi adalah untuk memperoleh bukti tentang masing-masing asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo siklus investasi. Tujuan dari audit ini ditentukan berdasarkan atas kelima kategori asersi laporan keuangan yang dinyatakan oleh manajemen.
Tujuan audit siklus ini adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada asersi, keberadaan, dan keterjadian. Dalam asersi ini, menekankan pada apakah seluruh saldo investasi surat berharga dan modal saham benar-benar ada pada tanggal neraca dan bukan rekaan manajemen semata. Yang kedua ada asersi kelengkapan. Pada asersi kelengkapan ini, menekankan apakah seluruh transaksi dan saldo yang semestinya tercantum dalam laporan keuangan sudah benar-benar dicatat dan disajikan. Yang ketiga ada asersi hak dan kewajiban. Yang selanjutnya yaitu materialitas, resiko, dan juga strategi audit. Resiko salah saji pada transaksi penanaman investasi pada umumnya rendah, karena transaksi ini merupakan transaksi yang jarang terjadi. Untuk strategi audit, itu tergantung pada frekuensi transaksi penanaman investasi. Pemahaman struktur pengendalian internal. Lingkungan pengendalian. Titik tolak pemahaman SPI siklus investasi adalah pemahaman lingkungan pengendalian atas siklus investasi karena lingkungan sangat penting dalam mewujudkan SPI siklus investasi yang baik. Perwujudannya adalah memahami pemberian kekuasaan dan tanggung jawab atas transaksi penanaman investasi pada bendahara perusahaan, manajer keuangan atau direktur keuangan. Dengan demikian, pelaksanaan informasi dan komunikasi sistem akuntansi. Pemahaman sistem akuntansi diperoleh melalui penelaahan buku manual akuntansi dan flowchart system. Akuntan harus memahami kompetensi personel akuntansi dan bagian EDP yang bertanggung jawab atas pengolahan transaksi siklus investasi. Dalam kaitannya dengan informasi dan komunikasi ini, dalam siklus selanjutnya ada aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit atas transaksi dalam siklus investasi dapat digolongkan menjadi beberapa kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan 1. Review kinerja, 2. Pengolahan informasi, 3. Pengendalian fisik, 4. Pemisahan tugas. Dokumentasi dan catatan. Dokumentasi dan pencatatan yang dipakai meliputi 1. Sertifikat saham, 2. Sertifikat obligasi, 3. Bond indentur, 4. Brokers advice, 5. Buku jurnal, 6. Buku pembantu. Selanjutnya adalah fungsi. 1. Pembelian surat berharga, 2. Penerimaan pendapatan periodik, 3. Penjualan surat berharga, 4. Pencatatan transaksi, 5. Pengamanan atau penyimpanan surat berharga, dan 6. Penjaga ketepatan buku pembantu investasi. Yang selanjutnya yaitu materialitas, resiko, dan juga strategi audit. Resiko salah saji pada transaksi penanaman investasi pada umumnya rendah, karena transaksi ini merupakan transaksi yang jarang terjadi. Untuk strategi audit, itu tergantung pada frekuensi transaksi penanaman investasi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya ada penetapan risiko pengendalian. Penetapan risiko pengendalian merupakan proses pengevaluasian efektivitas kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern dalam mencegah dan mendeteksi salah siji material dalam laporan keuangan. Proses penentuan risiko pengendalian meliputi identifikasi salah siji potensial pengendalian yang perlu dan pengujian pengendalian yang mungkin dilakukan. Pengujian pengendalian yang dilakukan dapat menghasilkan bukti mengenai efektivitas rancangan dan operasi pengendalian. Bukti tersebut kemudian digunakan untuk menetapkan risiko pengendalian untuk setiap asersi yang terkait dengan investasi transaksi. Informasi dan komunikasi sistem akuntansi. Pemahaman sistem akuntansi diperoleh melalui penelaahan buku manual akuntansi dan flowchart system. Akuntan harus memahami kompetensi personel akuntansi dan bagian EDP yang bertanggung jawab atas pengolahan transaksi siklus investasi. Dalam kaitannya dengan informasi dan komunikasi ini, dalam siklus investasi, sistem informasi mencakup metode dan catatan yang digunakan untuk yang pertama, mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang terkait dengan siklus investasi secara sah. Pertimbangan program audit. Yang pertama,
prosedur penilaian. Pada tahap ini, auditor berusaha untuk mendapatkan data mengenai investasi pada awal tahun dengan menganalisa data yang ada dalam kertas kerja tahun lalu, kemudian melakukan analisa untuk menentukan adanya aktivitas yang tidak biasa. Data-data yang berkaitan dengan penambahan dan pengurangan investasi yang ada di dalam schedule diverifikasi secara matematis untuk menentukan keakuratannya. Pengujian ini berkaitan erat dengan asersi penilaian dan pengalokasian. Yang kedua, penerapan prosedur audit. Prosedur analitis atas saldo investasi meliputi keterkaitan di antara akun-akun tertentu dalam periode berjalan dan analisis rasio tertentu. Hasil rasio tersebut kemudian dibandingkan dengan data klien sebelumnya atau dengan ekspektasi dalam anggaran. Rasio yang dapat dipakai untuk menerapkan prosedur analitis antara lain jumlah ROI investasi dan rasio investasi per total aset. Yang ketiga, pengujian detail saldo dapat dilakukan dengan vouching penjurnalan dalam akun investasi, konfirmasi surat berharga yang dipegang atau dikelola pihak lain, uji cut-off, inspeksi dan penghitungan surat berharga di tangan, menghitung kembali pendapatan yang diperoleh, menelaah dokumentasi mengenai nilai pasar surat berharga, membandingkan penyajian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.